pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna membacakan putusan yang menilai Anwar Usman terbukti melanggar etik berkenaan dengan tindakannya dalam menggelar konferensi pers terkait putusan MKMK. Salah satu poin putusan tersebut mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MKMK berpendapat bahwa Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, di antaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. 5.6 menimbang bahwa menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim terlapor. Lebih dari 300 guru besar lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali Paman Gibran Anwar Usman. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya.